yang insya Allah mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah duduk di majelis ilmu, karena di Rumil ini tiap hari ada pengajian ya Mbak Vera ya. Mbak Vera mudah-mudahan sehat afiat, baru mantuan kemarin ya, ini vibes-nya agak beda nih, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan segera dikasih cucu ya. Cuman kalau dapat cucu jangan manggilnya nenek, karena nggak cocok dipanggil nenek. Iya, masih muda banget gitu ya. Tante. Masya Allah. Ini sama kayak ibu mertua saya nggak mau dipanggil nenek. Akhirnya cucunya manggilnya Nena gitu ya. Waduh, ini nenek juga, cuma lebih agak soft gitu. Iya, nenek sekarang kan nggak mau dipanggil nenek rata-rata. Jangan nenek, tua bener kelihatannya. Sebagaimana akan kita bahas insya Allah di kajian pagi hari ini. Ini nanti ada pembahasan terkait tua itu tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa muda dengan semir rambut. Ini bahasan kitab kita pada pagi hari ini saya rasa cocok banget buat ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang hadir kalau dilihat-lihat wajahnya rata-rata masih 25-an. Karena balikan ya, 52 gitu ya. Sebab apa? Masih kelihatan muda semua karena jilbabnya nutupin ubannya. Ubannya bersembunyi semuanya. Tapi yang udah punya uban jangan takut, jangan sedih, jangan nangis. Justru uban itu tanda cintanya Allah. Ya, orang dikasih uban berarti dikasih umur panjang. Saya sekarang umurnya masih segini. Ya, ibu-ibu kan lebih tua dari saya ya. Belum tahu saya nyampe atau enggak ke umur ibu-ibu, tapi ibu-ibu ada yang sudah sampai 60 tahun, bahkan 70 tahun, belum ada ya 70 ya, rata-rata di 50-an, 40-an. Ini kan salah satu karunia Allah, karena karunia terbesar itu dikasih umur panjang, sehat, afiat dalam ketaatan. Kalau sekedar umur panjang mah iblis juga umurnya panjang Bu, cuman kan gak taat sama Allah, makanya kita pengennya umur panjang dalam ketaatan. Itu yang kita inginkan ya. Ya, mari sama-sama ibu-ibu kita baca Ummul Quran dulu, suratul Fatihah untuk mengarah kitab Nasrul Ibad ala dini wa ala kulli niyatin sholihah khususan mu'alif. Syukurillahilahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan dibuka ibu-ibu, kita sudah masuk di bab sunasi. Terima ya. Kemarin Ibu Vera di sini ya. Saya lagi umroh. Ya, kebetulan lagi barengan di sini acaranya ya. Bukan. Oh di Ciputat. Iya. Tapi bikin juga di sini. Oh iya. Oh iya iya. Cowok cewek. Cewek. Iya iya. Masya Allah, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mohon izin nggak bisa hadir kemarin ya ibu-ibu ya. Lagi umroh, saya pas umroh itu. Pulang umroh, seminggu di rumah langsung flight lagi ke Aceh kemarin. Saya kebetulan sama Ustadz, kan Ustadz juga orang Tamiang. Jadi ada beberapa saudara-saudara dan kerabatnya juga yang kena kemarin. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa, cuman ya lumayan hancurnya luar biasa gitu. Itu kemarin saya ke Tamiang itu, Bu, itu banyak melihat di pinggiran jalan tuh baju-baju yang nggak kepake. Saya kira itu baju-baju yang kerendam banjir, ternyata hasil donasi. Karena kebanyakan baju-bajunya baju perempuan, itu bapak-bapak banyak yang pakai daster, pakai gamis ya. Soalnya jarang ditemukan baju laki-laki, sebab kalau perempuan kan dia donasi baju, emang lemarinya penuh baju semua Bu. Ibu-ibu udah di rumah, lemari banyakkan baju suami sama istri. Ya, sesuai dengan tema ya Bu ya. Belum gamisnya, belum roknya, belum jilbabnya. Nah itu kemarin banyak ternyata hasil donasi yang nggak pakai juga, karena baju-baju perempuan. Jadi kebanyakan baju. Itu kalau kata kerabat suami saya waktu di Aceh Tamiang, Ustadz, kita yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan pakaian, tapi lebih kepada uang, katanya.
Karena ya semuanya serba naik, harganya serba tinggi. Jadi itu kalau ada yang mau donasi, mungkin nanti ibu-ibu ada yang mau ke sana ataupun donasi, saya lebih sarankan untuk ngasih uang aja gitu, karena itu yang lebih mereka butuhkan. Atau makanan pokok kayak beras ya, yang lain-lain itu lebih dibutuhkan, apapun itulah insya Allah ya. Ya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ini disebut dengan al-babus sulasi. Isinya tuh 3 perkara. Kalau yang kemarin tuh sunai ya, 2 perkara khoslatani, 2 perkara yang Allah suka, 2 perkara yang begini. Nah sekarang masuknya 3 bab serba 3 gitu ya, 3 perkara dan lain sebagainya. Kemarin di pembahasan sebelumnya bulan apa kita ngaji, Desember ya, itu kita bahas terkait dengan, saya review sedikit, man asbahai dakhala fi waqti sabah wa huwa yashku ila nas biqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Jadi siapa orang yang memulai pagi harinya bangun tidur bukan langsung muji Allah, bukan langsung dia bertahmid kepada Allah, tapi apa, wa huwa yashku ila nas, udah ngeluh sama manusia, biqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah ya. Maka siapa saja yang berpagi hari masuki waktu pagi yang mengadukan kepada orang-orang akan kesulitan hidupnya, maka seolah-olah dia sedang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kalau kita bangun tidur kan doanya nggak boleh ketinggalan tuh ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal nggak baca doa itu ucap hamdalah, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bangun pagi ini. Karena berapa banyak orang yang tidur tapi nggak bangun lagi. Sebab kata para ulama, an-naumu nisful maut, tidur itu setengahnya kematian. Ada yang tidur bisa bangun lagi, ada yang tidur pindah alam. Berapa banyak orang yang wafat ketika tidur, baik itu tidur siang ataupun tidur malam. Makanya saya pernah sampaikan, kalau malam mau tidur, punya kesalahan sama orang lain, minta ampun sama Allah. Kalau malam mau tidur, punya salah sama pasangan, sama anak, minta ampun dulu. Jangan mau tidur masih berantem sama suami, istrinya nempel ke tembok, lakinya ke ujung, mau jatuh dari tempat tidur. Saking diam-diaman bertengkar gitu ya. Ya kesel boleh, cuman saling minta ridho. Kenapa? Dikhawatirkan paginya nggak bangun lagi. Kan kalau udah minta ridho, minta maaf enak bu. Bang maafin saya bang ya. Kenapa? Ya kalau saya bikin salah hari ini doain. Kalaupun besok nggak bangun lagi, doain jadi istri soleha, dapat ridho suami, masuk surga nantinya. Begitu. Siap nggak bu? Siap bu. Ibu siap nggak tiap malam kita minta maaf sama suami? Jangan dah ustazah nanti jadi doa katanya. Ntar beneran besok pagi nggak bangun lagi. Enggak, itu kan cuma kebiasaan baik para orang-orang solih. Yang minta maaf bukan cuma kita bu, suami juga. Jadi salingan minta maaf. Maafin ya, maafin ya bunda. Kita saling ridho, minta maaf. Kalau besok pagi nggak bangun lagi, ya udah saling memaafkan. Sama-sama minta surga sama Allah. Gitu. Jadi jangan lagi dibahas yang lain-lain. Iya, nanti kalau mama nggak ada, ayah nyari lagi kan. Nanti kalau mama nggak ada, dikasih yang mama udah kumpulin. Nah itu nggak usah dibahas lagi. Orang kalau udah mati bu, nggak mikir lagi tuh yang dunia, karena nggak manfaat buat dia di kuburan. Itu kemarin saya baru tausiah daerah Bekasi kalau nggak salah ya, Jati Asih. Tausiahnya itu kajian keluarga tapi private. Jadi cuma satu keluarga, misalnya Mbak Vera sama suaminya sama anak-anaknya sama supir ART-nya gitu doang. Jadi satu keluarga, anaknya 3 sama para supirnya, para asisten, udah segitu doang di ruang tamu ngajinya. Saya bilang pas baru datang kaget juga ya. Saya tanya jamaahnya mana ya Pak ya? Ya Bu ya. Oh enggak ustazah, ini kajian private katanya keluarga. Oh saya bilang itu pertama kali. Dan ada yang lebih private lagi dari itu. Saya pernah dulu dihubungin sama salah satu instansi ya, salah satu disebutnya apa ya, polisian dari Depok gitu. Itu dulu bagian apa saya nggak tahu ya, jadi hubungin asisten saya, ustazah kosong nggak ya besok? Itu mendadak. Saya bilang
Oh iya, ada apa? Ini pengen kajian katanya. Kajiannya insya Allah diadakannya di apartemen daerah Margonda, Depok. Oh iya, saya iakan. Saya datang sama supir sama asisten kala itu. Dan dikawal tuh sama polisi, Bu. Dari baru datang masuk apartemennya sampai naik itu ke lantai kalau nggak salah 15 apa 20, saya lupa ya antara itu. Jadi naik dan itu dalam satu rumah apartemen. Ya, masuk saya tanya, "Jamaahnya mana ya?" Saya bilang. Mohon maaf Ustazah, ini kata para pengawal-pengawalnya, polisi-polisinya. Mohon maaf, jadi ini yang mau ngaji itu bukan jamaah full kumpul gitu. Tapi kita minta Ustazah datang itu tolong Ustazah nasihati tausiah sama siapa? Anak salah satu petinggi kepolisian lah pokoknya ada gitu ya. Saya nggak sebutkan anak salah satu petinggi. Jadi ini anak masa pubertas lagi kuliah, kemudian punya problem sama orang tuanya, balik ke apartemennya nggak mau pulang-pulang ke rumahnya. Tolong Ustazah nanti diceramahin, ditausiahin. Oh iya. Saya kira pengajian itu konsultasi gitu ya. Oh ini ngajinya di mana? Saya bilang di kamarnya Ustazah langsung katanya. Saya bilang ini kayaknya bukan kajian, sesi curhat ya. Face to face gitu. Jadi ngajinya di atas tempat tidur. Ya yang ngaji juga bukan ke ibu-ibu pakai jilbab gini, enggak gitu ya. Ya dia curhat, Ustazah aku pengen curhat katanya. Oh iya ya, saya bilang Masya Allah, ini saya baru pertama kali kajiannya se-private ini gitu ya. Jadi langsung, dan itu dari awal nggak bilang karena mungkin takutnya saya nolak juga. Itu bener-bener cuman anaknya yang suruh saya nasihatin. Jadi seberapa lama saya bilang, ya pokoknya senyaman Ustazah, senyaman anaknya katanya. Jadi di situ yang aktif saya bilang, adek, ada yang mau diobrolin lagi? Aku bingung Ustazah katanya. Waduh, ini apa sih? Jadi sesi ngobrol bareng gitu ya waktu itu ya. Ya saya rasa ada beberapa memang keluarga yang bikin kajian private dan mungkin mereka nggak punya waktu kalau datang ngaji keluar, dan itu langsung gurunya, ustazahnya yang dipanggil ke rumah, jadi kajian rutin gitu ya. Nah itu kemarin satu keluarga cerita, itu benar-benar private Bu, di ruang tamu saya ngajinya, nggak pakai mic, nggak pakai apa, kayak ngobrol. Itu satu keluarga. Mereka bilang, Ustazah, kami satu keluarga sudah beli kuburan katanya. Sudah mempersiapkan pemakaman. Yang tadi Ustazah cerita, pemakaman ada di daerah Karawang. Saya nggak sebutkan namanya karena ini masuk YouTube, nanti takutnya promosi. Karena saya nggak di-endorse. Ada satu pemakaman mahal daerah Karawang ya Bu ya. Dan mungkin nanti next bakal ada pemakaman yang mahal juga yang serupa. Di Cinere belum ada Bu, belum ada. Karena Cinere paling mahal kuburan itu di angka 7 sampai 10 juta. Itu pemakaman umum. Jadi kalau mau aman itu punya satu lahan kosong tanah kuburan yang itu diwakafkan untuk satu keluarga besar. Jadi kalau wafat nanti gak bingung lagi dimakamin di mana ya, di kampung atau di kota ya, gak bingung. Jadi udah punya tanah kuburan. Syukur-syukur tanah kuburannya itu dekat masjid. Jadi yang ngelola adalah masjid. Jadi yang sudah begitu. Nah ini mereka cerita, Ustazah saya salah nggak satu keluarga sudah beli tanah pemakaman di daerah Karawang yang Ustazah cerita tadi harganya mahal Bu. Satu lubang kuburan itu dibanderol dengan harga estimasinya itu sekitar 250 juta. Satu lubang kuburan, hampir seharga rumah tipe 45 ya. Dan yang paling tinggi itu ada yang di harga 1 M untuk satu lubang kuburan. Bedanya itu secara fasilitas. Kalau yang ratusan juta fasilitasnya katanya lebih sempit, buat duduk keluarganya lebih dikit ya. Tanahnya juga tidak secantik tanah yang harga 1 M. Kalau yang 1 M itu areanya lebih luas, rumputnya lebih hijau, ada area untuk penginapan keluarganya, dan infonya malaikatnya lebih baik. 1 M pakai AC gitu ya. Oh jadi di kuburannya dipasang AC gitu ya. Allah. Jadi mau itu kuburan dipasang AC, air purifier ya tetap aja kuburan, gak ngefek juga ya. Ya Allah ya Rahman. Jadi
saya bilang sama tuan rumah kemarin, saya bilang, Pak, Bu, ya nggak apa-apa. Saya bilang sangat boleh, Bapak sudah dengan keluarga itu sudah beli tanah kuburan yang harganya fantastik ya, mahal, dengan catatan memang ada duitnya, bukan pakai duit orang. Jadi ada orang pengen beli makam mahal, cuman duitnya duit orang atau hasil ngambil hak orang lain, itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada rizkinya dan pengennya sudah nanti nggak repot lagi, ini jadi dia sudah booking tuh, keluarganya berapa, 5 orang, jadi sudah 5 lubang yang di booking. Ya, wafatnya kapan wallahu alam, tapi itu bagus menurut saya. Kenapa? Jadi zikrul maut, pengingat kematian. Jadi kalau pengen bikin maksiat, dosa, itu saling ingetin tuh, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Pak, yuk jangan bikin dosa. Kenapa? Kita udah booking lubang kuburan. Itu kan jadi zikrul maut tuh. Ya. Bahkan yang pernah kita bahas ya Mbak Vera ya, Mbak Vera juga sudah melakukan itu, sudah menyimpan kain kafan di lemarinya masing-masing. Kemarin saya kan punya kajian juga daerah Pamulang. Itu kajian fikih ya ibu-ibu. Telepon dari taklim ya, Ustazah, saya minta tolong dong, Januari ini kajiannya kita jangan teori dulu katanya. Saya pengen praktek kepengurusan jenazah. Jadi kemarin saya praktek kepengurusan jenazah itu sama para jamaah dari mulai adab kehadiran orang-orang di sekitar orang yang sedang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang lagi sakaratul maut, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang sekitar? Jangan main handphone, jangan gibah, jangan ngomongin warisan, jangan yang lain-lain. Tapi apa? Salah satunya diantaranya adalah mentalkinkan si mayit. Kan dia lagi sakaratul maut nih, lagi sulit kan? Maka talkinkan. Yang pertama dengan syahadatu billah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau si mayit nggak bisa ngikutin, minimal kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalau si mayit juga nggak bisa ngikutin karena saking keluhnya saat sakaratul maut, maka dengan ismu dzat Allah, itu kan salah satu adab yang harus dilakukan. Kemarin saya bahas sama para jamaah dari mulai adab-adab si mayit itu lagi sakaratul maut, kemudian memandikan, mengkafani, sampai menyolatkan. Itu penting. Jadi ilmu kepengurusan jenazah itu penting walaupun hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Selain dzikrul maut, kita ingat mati nih, besok kita yang diginiin, besok kita yang diurusin. Yang kedua, kita nggak bisa menyerahkan sepenuhnya hanya kepada amil atau orang yang ngurusin. Saya emang nggak mau belajar Ustazah, saya merinding lihat mayit katanya. Takut saya mah, takut kepikiran. Udah, pokoknya ada yang tugasnya emang tukang mandiin, ya tukang nyolatin. Saya emang nggak mau tahu. Padahal itu ilmu penting yang harus kita pelajari. Minimal kalau orang lain mungkin ya udahlah kita nggak ikut berkecimpung, nggak apa-apa. Kalau itu suami kita sendiri, kalau itu orang tua kita sendiri, kalau itu saudara kita sendiri, minimal yang mandiin orang terdekat. Jadi kalau ibu kita meninggal, siapa yang paling berhak memandikan? Mahramnya, anak perempuannya, ibunya, saudara perempuannya, begitu juga suaminya, itu boleh. Maka penting kepengurusan jenazah, insya Allah lain waktu nanti kita bahas itu ya lebih rinci ya ibu-ibu ya. Oke. Saya satu dari yang ngomong prolog ya Bang. Betul nggak sih saja katanya kan memang kalau misalnya istri wafat duluan, suami itu laki-laki disunahkan sebaiknya nikah karena katanya setengah agamanya itu udah nggak ada lagi, jadi nanti jangan sampai dia kosong gitu ya, agamanya cuma setengah. Itu sebenarnya betul apa enggak sih? Makanya kalau kalimat sunnah itu tidak sunnah. Artinya kalau sunnah tuh, maksudnya kalau kalimat sunnah betul sunnah ya. Artinya dikerjain berpahala, tapi ditinggalin nggak dosa. Artinya dia mau nikah lagi ya pahala. Kenapa tetap pahala? Kenapa disebut sunnah? Karena satu, nikah itu kan sunnah Nabi. Yang kedua, agamanya lebih sempurna disebabkan dia lebih mampu menjaga syahwatnya. Jadi maksudnya kan katanya kan kayak kemarin waktu saya itu kan katanya kan kalau menikah itu berarti kan melengkapi agama, maksudnya setengah agama. Jadi kalau misalkan suami wafat ataupun istri wafat, berarti kita statusnya kurang sempurna. Kurang sempurnanya itu maksudnya bukannya nggak sempurna, artinya kurang sempurna karena ada banyak
peluang setan untuk mengganggu kita berbuat dosa. Ada lebih banyak peluang setan. Orang kan kalau sendiri peluang setannya lebih banyak. Coba kalau orang sudah menikah, mohon maaf ya. Kenapa disebut agamanya lebih sempurna? Ketika dia pengen buat dosa, menyalurkan syahwatnya, dia ingat, oh saya punya yang halal. Jadi yang halal itu jadi penyempurna. Ibarat apa ya? Ya, jadi maksudnya tuh pertanyaan saya tuh relate-nya itu ke apa? Apakah betul? Jadi bisa kalau suami yang istrinya sudah wafat duluan itu agama Dia dianjurkan untuk menikah. agamanya jadi tidak sempurna. Ya betul. Jadi Karena kan kesendirian itu nggak dihitung bahwa dia udah pernah nikah misalnya udah puluhan tahun itu kan udah itu dihitung. Jadi masih ada istrinya itu agamanya sudah sempurna. Artinya syahwatnya bisa disalurkan ke jalan yang benar. Itu yang disebut dengan agamanya sempurna. Nah, Imannya kalau bisa istri dijaga. sudah wafat? Kalau istri sudah wafat kan kembali lagi. Dia itu berikhtiar untuk menjaga dirinya sendiri. Karena yang halal sudah nggak ada. Maka tidak ada larangan laki-laki yang istrinya meninggal dia untuk menikah lagi dengan niat untuk menjaga diri dari hal yang haram, agar agamanya kembali sempurna. Jadi kalau misalnya dia memilih tidak Menikah dan dia wafat lelaki tersebut berarti dianggap sama malaikat agamanya masih setengah lagi gitu ya? tidak juga, artinya begini. Maksudnya agamanya sudah full kafah, Mbak Vera. Jadi dibilang setengah kurang sempurna agamanya tuh berkaitan dengan syahwatnya yang disalurkan. Artinya urusan dia full atau tidak agamanya itu kan urusannya dengan Allah. Cuman memang dalam menjalankan perintah agama setiap harinya ada kekurangan. Jadi maknanya bukan kesempurnaan menjaga diri, tapi ada kekurangan karena dia tuh diliputi dengan kegalauan. Ya Allah, saya pengen nyalurin tapi nggak punya istri. Ya Allah, saya butuh tapi siapa ya? Gitu. Ya Allah, nah itu disebut dengan kekurangan. Sedangkan kalau wanita katanya sunahnya itu menikahnya dengan lelaki yang lebih baik daripada suaminya yang sebelumnya. Kalau bisa dapatin yang seperti itu. Tapi kan kalau jodoh kita nggak bisa memastikan, ya. Ya, mungkin alamat itu ya. Ummu Salamah dapatnya langsung Rasulullah. Makanya doanya ibu-ibu, kalau Mbak Vera, Allah alam, pengennya sih panjang umur pasangan kita. Kalaupun nanti ternyata suami wafat duluan, ya, ibu jangan mesem-mesem ini. Kalaupun andai kata suami wafat duluan, ikutin doanya tadi Ummu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikan pahalaku dengan musibah yang menimpaku. Artinya kehilangan suami tercinta. Wakhlufli khairan minha, ya Allah, gantikan aku dengan yang lebih baik. Maka doa ini dijawamin sama Ummu Salamah, digantiinnya langsung Rasul yang jadi suami keduanya. Ya kita kan nggak mungkin dapat suami kayak Rasul, tapi minimal lebih solih dari suami yang pertama. Kalau ibu jangan dibayangin, ini kalau ya, andai kata suami kita duluan, begitupun suami kalau istrinya wafat duluan, dianjurkan untuk doa demikian. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, kasih aku pahala. Dan andai kata diberikan ganti, kasih istri yang juga soleha. Kalau istri saya dulu soleha, maka saya juga minta yang soleha, ya Allah. Kalau suami saya dulu soleh, saya minta juga yang soleh. Nah seperti itu. Jadi nggak ada larangan Mbak Vera untuk menikah lagi, ya. Sebab apa? Nggak usah mikirin gini. Ada orang yang mau nikah lagi, nanti istri saya di alam kubur nggak ridho sama saya, atau suami saya nggak ridho kalau saya nikah lagi. Udah nggak ada urusan. Karena kalau orang sudah wafat, dia sudah cerai, artinya cerai mati. Di situ sudah bukan pasangannya lagi, karena sudah terpisah alamnya, ya. Maka nggak ada urusan lagi pasangan yang sudah wafat. Silahkan untuk mencari orang yang sekiranya bisa membantu menyempurnakan agamanya lagi, menjaga syahwatnya lagi. Itu doa Ummu Salamah bisa dipakai oleh wanita yang mungkin baru bercerai gitu ya? Betul. Boleh. Jadi gini, doa itu bukan cuma buat orang yang kehilangan suami yang wafat, tapi siapapun yang kena musibah. Ya, mohon maaf, ada orang yang wafat anaknya, ada yang wafat orang tuanya, ada yang wafat pasangannya, ada yang bercerai dengan pasangannya, ada yang mohon maaf baru ditipu, ada yang kena bangkrut. Itu kan musibah semua, bala yang Allah kasih. Nah ketika kita ridho, baca doa itu, Allahumma ajirni, ya Allah, memang berat ridho dengan musibah yang hadir, kasih aku pahala sebab kesabaranku ngadepin musibah ini, ya Allah. Wa khluf li khairan minha, gantiin dengan yang lebih baik jika engkau berkenan, ya Allah. Jadi apapun itu Mbak Vera, yang cerai pun
Boleh dia doa kayak gini, ya Allah, kalau kemarin pernikahanku ternyata sampai situ jodohnya dan mudorot kalau dilanjutkan, maka wakhluf li khairam minha, gantikan aku dengan yang lebih baik ya Allah. Jadi saling doainnya begitu ya Bu ya. Kalaupun ternyata Allah alam, nauzubillah, artinya ini kan kemungkinan yang lain. Jadi kita tuh nggak bisa menutup kemungkinan pasangan meninggal, itu kan kemungkinan yang pasti terjadi. Kemudian perceraian dalam rumah tangga, itu juga kemungkinan yang bakal terjadi. Kalaupun terjadi demikian, jangan pernah menyalahi takdir, tapi doa yang tadi. Qadarullah wa masya'a fa'ala, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha ya Allah. Engkau yang punya takdir semuanya ya Allah. Wa khluf li khairan minha, gantikan aku dengan hal yang lebih baik ya Allah. Itu ya Bu ya. Itu mintanya sama Allah. Gitu ya Mbak Vera ya. Saya izin lanjutkan ya. Jadi kemarin nggak boleh, pembahasan yang bulan lalu tuh nggak boleh kita di pagi hari udah mengeluh, apalagi yang dikeluhkan masalah dunia. Ngeluhnya bukan sama Allah, tapi ngeluhnya sama sesama manusia. Bangun tidur udah ngeluh sama suami, ya Allah bang, kapan sih kita punya rumah yang bagus? Ini mulu rumah. Bangun tidur nggak enak bener mandangin tempat tinggal. Oh itu kan udah ngeluh tuh pagi hari, dan ngeluhnya curhatnya sama manusia. Maka kata Allah, siapa yang pagi hari udah memulai hidupnya dengan keluhan yang didengar oleh manusia lainnya, maka sesungguhnya dia sedang menyalahi takdir Allah, dan Allah murka sama manusia model begitu. Makanya gimana hidupnya mau diberkahin dari pagi udah ngeluh. Coba pagi-pagi mujinya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, emang sakit badan saya semua, asam urat rematik ya Allah. Kalau bangun pegel badan semua ya Allah. Tapi saya yakin ini bukti cintamu kepadaku ya Allah. Alhamdulillah. Ngeluhnya langsung sama Allah. Itu yang kemarin ya. Jadi jangan sampai di pagi hari pertama mengeluh sama manusia. Masih ingat ibu-ibu? Yang kedua, jangan sampai yang dikeluhkan perkara dunia, li umur dunia hazinan faqad asbasa khitan Allah. Jadi satu, nggak boleh pagi-pagi langsung ngeluh sama manusia. Yang kedua, yang dikeluhkan ya masalah dunia. Dan yang ketiga, wa man tawaddu'a li ghinan li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Dan yang ketiga, ada orang yang pagi hari mengawali hari sudah merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kaya. Ya, faqad dhahaba thulutsa dinihi. Maka sungguhnya siapa saja yang merendahkan diri terhadap orang kaya karena kekayaan yang dimiliki orang tersebut, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Nah ini jadi artinya apa? Keluhan kita tuh nggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Jadi kalau punya keluhan, kembalinya kepada Allah. Jangan merasa ada yang mampu memberi solusi selain Allah. Kan kalau kita datang sama orang kaya, Bu, saya susah banget Bu, saya yakin cuman ibu yang bisa ngasih makan saya, cuman ibu yang bisa menghilangkan kemiskinan saya, berarti dia meminta kepada selain Allah. Nah itu bahasan kita yang bulan lalu. Kita masuk bahasan yang selanjutnya. Wal maqalatus saniyatu, maqalah yang kedua. Kalau kemarin yang pertama, Nabi Bakar Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa kata beliau? Salasun la tudriku bis salasin. Ada 3 perkara yang tidak akan tercapai dengan 3 perkara. Ai salasu khisalin la tutlabu bis salasati asya, yakni 3 hal yang tidak bisa dicari dengan 3 perkara tadi. Pertama, apa 3 perkara yang nggak bisa dicapai dengan 3 perkara? Kita ke poin yang pertama, al-ghina bil muna. Nggak bisa pengen kaya tapi tiap hari cuma ngelamun. Nggak bisa. Ini poin yang pertama, pengen kaya tapi kerjaannya cuma ngelamun. Dulu ada tuh sahabat Nabi didatengin sama Sayyidina Umar. Ada seorang pemuda yang di dalam Masjid Nabawi kerjaannya ngangkat tangan. Tiap hari Sayyidina Umar melihat, ya Allah, kayakan aku ya Allah, ya Allah, banyakin uangku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, tiap hari doa. Ibadah aja, doa aja. Ditanya sama Sayyidina Umar, wahai pemuda, apa yang sedang kau doakan? Aku minta rezeki yang banyak dari Allah. Aku pengen jadi orang kaya, wahai Sayyidina Umar. Tapi aku lihat dari kemarin kau doa aja. Apakah engkau
tidak bekerja? Tidak, wahai Sayyidina Umar, aku yakin rezeki itu datangnya dari Allah dan cukup minta sama Allah, gak perlu kerja. Ini salah gak begini, Bu? Salah. Ibu doa aja, kerja mah gak mau. Kaya apa enggak? Ya Allah, ibu yang diharapin cuma apa? Uang kaget. Ya Allah, turunin duit dari langit ya Allah. Ya Allah, kalau ada pohon duit tanamin depan rumah saya ya Allah. Kan mustahil begitu. Walaupun idza arada syai'an ay yaqula lahu, enggak ada yang enggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, ya. Cuman apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, usaha tanpa doa kosong, doa tanpa usaha bohong. Orang kalau pengen kaya raya ya ikhtiar. Orang pengen punya banyak hal ya harus punya skill. Orang kalau pengen ini itu ya usaha. Maka harus balance. Doa iya, usaha iya, berjalan beriringan. Ibu, suami berangkat kerja, ya Allah, angkat derajat suamiku ya Allah, naikkan jabatannya, naikkan gajinya ya Allah, cukupkan keluarga kami ya Allah, buatlah suamiku mampu meratukan aku sepenuhnya ya Allah. Itu kan doa ibu-ibu begitu ya Bu ya, tiap sholat tuh. Ini kan harus balance, istrinya doa, suaminya usaha. Lah kalau ibu doa, suaminya nggak mau kerja, di rumah aja, gimana mau kaya raya? Atau mungkin diri kita sendiri cuma doa tapi nggak ada kerja usaha, bagaimana mau kaya raya? Maka suami istri kalau pengen berkah rumah tangganya, pengen berkah rizkinya, mereka harus kolaborasi. Ibu, tadi kesini udah cium tangan kan ya? Udah? Benar? Udah? Suami berangkat kerja selalu cium tangan? Halo? Dia ada yang keceplosan, enggak katanya. Bagaimana kolaborasi yang epik yang baik? Suami mau berangkat kerja, uceluk, istri nganterin sampai depan pintu, dibenerin. Kalau berangkat ke kantor dasinya ditarik, benerin. Tas kopernya dikasih. Itu kan kalau mau ke kantor. Kalau suaminya mau ke sawah, cangkulnya dikasih. Bang, cangkulnya ya. Kalau suami mau dagang bakso, gerobaknya dikeluarin. Ya kan masing-masing ya Bu ya, dengan pekerjaan yang ada. Alhamdulillah, dianterin suaminya sampai depan. Abang mau usaha ya, mau kerja? Iya, mah doain papa ya mah ya. Iya, cium tangan suami, bismillahirrahmanirrahim, cium bolak-balik. Sudah kita cium tangan, kita doakan ya Allah, mudahkan rezeki suamiku, aku redha ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku doakan suamiku pulang membawa keberkahan, kerjanya jadi ibadah, engkau redhai setiap langkahnya ya Allah. Itu doa istri tuh. Sudah kita cium tangan, suaminya cium kening istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan dibayangin Bu, tapi dipraktekin. Ya, dicium keningnya istrinya, kata suaminya sambil cium keningnya sambil doa. Kebanyakan suami ngedoain istri itu pas akad nikah doang. Kan kalau lagi akad nikah itu setelah angkah tuka wa zawajtuka gitu ya, qabiltu nikaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya dibayar tuh, naik udah tunai, alhamdulillah, barakallahu lakum, saling cium tangan. Baru kata yang tukang motonya, suaminya cium jidat istrinya cium. Nah nyiumnya itu bukan sekedar nyium, tapi ada doanya. Bagaimana doa suami mendoakan istri, dan itu dilakukannya jangan cuma pas akad nikah, tapi tiap hari mau berangkat. Sebelum berangkat, Bu, ini besok sampein ke suami ya Bu ya. Bang, kalau nanti mau berangkat, mama cium tangan abang cium kening mama. Ya, maksa ya nggak apa-apa, tapi itu jadi kebiasaan gitu ya. Ini ada suami istri yang kalau mau berangkat kerja kayak orang nggak kenal gitu ya. Ma, papa berangkat ya, ya kunci pintu Pak Panci. Pas suami mau pulang, tuh, istrinya lagi nonton sinetron, ada yang lagi nonton drakor, ada yang lagi hip dengan rajin lah, ya. Papa ya, iya Ma, bukain dulu. Mama lagi nonton, udah nggak dikunci, buka aja, buka. Ya,
hilang keberkahannya tuh kan, dilepas suaminya. Bismillah. Saling dicium keningnya, didoakan oleh suaminya. Rabbi habli zaujan sholihan, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikan istriku istri soleha, istri yang bersyukur, istri yang bersabar tatkala suaminya nyari nafkah di luar. Ya Allah, saling doain. Suami berangkat, baca doa bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Bu, kalau kita bayangin indah nggak begitu? Banget. Tapi kalau udah dipraktekin sulit ya. Teorinya mah indah, dan insya Allah kalau dipraktekin lebih indah. Suaminya berangkat, istrinya masuk rumah, istrinya ambil air wudhu, mulai sholat duha. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana haraman fatahhir. Ya Allah, yang di atas turunin, yang di bawah dikeluarin, yang jauh dideketin, yang susah dimudahin. Itu kan doa kita tuh. Kita doain suami kita, ya Allah, mudahin langkah suami saya. Ini kolaborasi yang epik suami istri. Makanya kalau ada istrinya ahli ibadah, istrinya suka ngangkat tangan, istrinya yang doa dalam rumah, kemudian suaminya keluar lillahi ta'ala nyari rezeki karena Allah, gak macem-macem, itu bukan main keberkahan rumah tangganya. Makanya kata Sayyidina Umar, pemuda jangan cuma doa ngangkat tangan, gak bakal kaya. Kamu usaha juga. Tatkala dia usaha jadi pedagang, punya pekerjaan, punya skill dan lain sebagainya, sambil dia berusaha, dia angkat tangannya. Sambil dia kerja, nggak lupa waktu sholatnya. Sambil dia nyari nafkah, setiap minggu dia sisihkan waktunya untuk taklim dan mengaji. Di sini letak keberkahan usaha dan doa. Makanya disebutkan dalam kitab ini, al-ghina bil muna bidhammil mim jam'u maniyatin ay fala yahsulul ghina bil amani bal bil qismati minallah. Gak bakal kaya orang yang tiap hari kerjaannya melamun. Kalau tadi pemuda masih bagus, ya doa. Ini mah ngelamun, Bu. Nggak ngelamun. Ya tahu kan ibu ngelamun ya? Jadi kata Imam Kusyairi, wal farqu bainar raja wa bainat tamani. Ay at-tamani yurisu sahibuhu al-qasru. Apa bedanya roja dengan tamani? Ini dicatat nih, Bu. Roja dengan tamani, apa bedanya? Kalau roja itu disebut dengan al-juhdu wal jiddu, ya. Jadi gini. Roja ini sikap terpuji di mana disebut dengan harapan, cita-cita. Ya, harapan atau cita-cita. Jadi roja itu berharap sesuatu, ya, bercita-cita sesuatu disertai dengan amal. Itu namanya roja. Ya. Maka fil lugha disebut juga dengan al-amal. Roja itu cita-cita. Wa fil istilah ta'alluqul qalbi bi mahsuli mahbubin fil mustaqbal. Keterikatan hati pada hasil yang cintai di masa depan. Artinya orang itu nggak disebut roja kalau dia nggak sambil beramal. Dia punya harapan, punya cita-cita, tapi sambil diamalin. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah tahun depan. Apa yang harus dia lakukan? Nabung, belajar fikih umroh, cari ilmunya. Ada rezeki, taruh lagi, daftar umrohnya, daftar hajinya. Itu yang disebut dengan roja. Dia berharap sama Allah sambil ikhtiar. Tapi ada yang disebut dengan tamanni, ya, tamanni. Ar-roja maqarnahu amal wa illa fahuwa unniyah. Harapan itu masih mesti disertai amal. Jadi cita-cita itu harus dibalengin amal. Kalau nggak dibalengin amal, namanya angan-angan. Itu yang disebut dengan tamanni. Jadi taman itu ngelamun, diem, berangan-angan. Ibu duduk di bangku di tempat tidur, habis nonton sinetron, atau habis nonton apa, ibu sukanya drakor apa dracid? Hah? Enggak, atau suami yang suka dracid? Itu lagi rame itu ya. Itu ya Allah, banyak suami-suami yang kalau diem nonton ini dracid. Habis nonton sinetron, ya Allah indah bener di sinetron, ibu ngelamun diam. Ya Allah, saya pengen begini, begitu. Dilamunin tuh, didiamin. Tercapai atau enggak? Karena itu lamunan yang
dirasuki oleh setan, yuwaswisu fi sudurinnas. Makin ditiup tuh sama setan, ngelamun aja. Itu namanya tamani, angan-angan, khayal, hayalan namanya. Jadi beda roja dengan tamani. Jadi kalau tamani itu namanya berkhayal, tapi nggak ada usaha. Tapi kalau roja bercita-cita, berharap disertai dengan amal ataupun usaha, gitu ya. Jadi penting sekali kita untuk roja, berharap jangan sampai pengen kaya tapi nggak balance. Dan sekali lagi, kaya itu urusan Allah, ya Bu ya, urusan Allah. Bal bil qismati minallah. Karena ada orang yang udah ditulis dari semenjak zaman ajali, fayanfukhu fihi ruh, usia 4 bulan masih dalam kandungan ibunya ditulis. Ajaluhu rizquhu, ya, kematiannya, ajalnya, rizkinya, pasangannya udah ditulis. Tapi bagaimana ustazah ini ngomongin takdir lagi? Ada orang yang dari dalam perut udah ditakdirin kaya raya. Pas lahir udah pakai barang branded. Itu masih bayi tuh, strollernya aja harganya 50 juta. Ada baju bayinya aja harganya jutaan. Ada. Itu kan berarti udah kaya dari kecil tuh. Ya, ada yang sudah ditakdirkan dari kandungan kaya raya. Sampai wafat dia kaya raya, old money namanya. Ya, udah orang kaya emang 7 turunan lah begitu. Tapi ada orang yang dilahirkan dalam keadaan miskin. Cuman tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia miskin pas lahir, tapi begitu gede berubah jadi kaya raya. Kenapa? Sebab kata Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali ada ikhtiar dia untuk berubah. Kita memang lahir dari keluarga miskin. Kita memang lahir dari keluarga yang serba kekurangan. Makan telur 1 di dadar dipotong 7. Ya, ada kan yang begitu ya? Makan Indomie 1 dibagi ber-5. Beli sate 10 tusuk dibagi 1 keluarga. Makanya saya baca tulisan di TikTok, saya ketawa-tawa Bu. Ada yang bikin tweet-tweet ataupun tulisan katanya gini, ya Allah, saya baru tahu betapa nikmatnya makan sate 1 bungkus untuk sendiri. Ya Allah, saya baru tahu ternyata telur 1 itu buat 1 orang boleh ya. Karena selama ini emak saya ngebagi 7 orang katanya. Nyata 1 orang 1 telur tuh boleh ya. Itu kan berarti dia pernah melewati fase yang sedih gitu Bu kalau diceritain. Tapi ketika dia besar, berusaha, dia belajar, ikhtiar, dirubah keadaannya sama Allah. Kaya raya, kecukupan, Allahu Akbar. Itu ada konten tuh waktu itu tuh Ibu melihat nggak? Mungkin di Facebook, di Instagram. Ada orang tua yang nyuruh anaknya jalan, itu kontennya. Ini anaknya bisa ada 2, suruh jalan. Anaknya dua-duanya, belakangnya bapaknya. Kata ibunya bilang, siapa yang masih kecil suka nginep di hotel? Anaknya maju. Siapa yang masih kecil suka makan di restoran? Anaknya maju. Siapa yang masih kecil sudah naik pesawat jalan-jalan ke luar negeri? Anaknya maju. Ya. Kemudian kata ibunya, siapa yang masih kecil nggak pernah diantar naik mobil tapi naik angkot? Bapaknya melangkah. Anaknya langsung nengok. Sedih itu. Itu kan kalau memang anak-anak orang kaya kan mereka jadi self reminder ya Bu ya. Siapa yang kalau masih kecil makannya susah nggak pernah diajak restoran? Ayahnya maju. Siapa yang kalau dari kecil pengen beli baju nunggu lebaran? Ayahnya maju. Anaknya merenung. Akhirnya apa di akhir video itu saya sampai nangis melihat videonya, dipeluk sama anaknya. Ayah katanya. Ibu artinya ya anaknya bisa enak kan karena perjuangan orang tuanya. Orang tuanya dulu juga susah masih kecil. Boro-boro nak. Ya ada yang masih kecil sudah diajak umroh. Ya Allah ya Rahman, ini kayak saya kemarin, saya ngajak anak saya yang SD kan umroh ya Bu ya. Sampai sana kita ngasih muhasabah. Kata saya sama Ustadz bilang, alhamdulillah kakak masih kecil, usianya masih 8 tahun, udah sampai ke Mekah Madinah, udah bisa naik pesawat, udah sampai ziarah ke makam Nabi, udah tahu Jabal Uhud, Jabal Rahmah. Dulu Abi sama Umi umroh itu nunggu dewasa dulu. Mana ada masih kecil diajak umroh, boro-boro
naik pesawat juga. Diem anak saya, ngerenung. Emang Abi sama Umi dulu nggak minta aja umroh sama orang tuanya? Itu kan jawaban anak kecil yang ya dia nggak ngerti sebenarnya ya. Kenapa nggak minta aja naik pesawat terus umroh katanya? Nah, saya kasih pengertian lagi. Iya, kan nggak seenak kayak kakak sekarang, bla bla. Nah itu penting tuh. Jadi kalau kita ngasih kenikmatan buat anak-anak kita, habis itu dinasehati. Alhamdulillah nak, mama mah dulu pengen makan di restoran dia susah. Ade mah tinggal tunjuk mah hari ini pengen di situ ya. Ya besok maunya di situ ya. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi ngasih kenikmatan sama anak boleh, tapi habis itu dikasih reminder, peringatan, dikasih muhasabah biar apa? Biar mereka nggak kebablasan. Ya, maka penting juga Bu. Saya kemarin ngeliat podcast salah satu artis, Ibu. Ya. Halo. Ya. Masih hidup nih? Masih ya. Saya lihat siapa ini kayaknya ya. Saya ngeliat podcast salah satu artis, itu dia udah kecukupan. Jadi udah finansialnya tuh, keuangannya udah aman. Dia bilang, insya Allah tabungan saya buat keluarga ini, buat kehidupan keluarga, bahkan anak saya sampai besar, itu udah cukup. Tabungan kita udah aman. Ya, dan anak gue katanya hidup dalam kecukupan semua sekarang. Pengen keluar negeri bisa, kemanapun bisa. Cuman prinsipnya bagus nih, kita contoh. Apa dia bilang? Dan ketika di momen dia merasa udah cukup finansialnya, keuangannya terpenuhi, anak-anaknya hidupnya enak, gak kayak dia dulu waktu kecil. Di situ dia ketampar, berpikir, ya Allah, gak bisa nih anak saya dimanjain begini. Gak bisa, karena ada satu momen dia ngajak anaknya jalan-jalan, ya, ke luar negeri atau luar kota, saya nggak tahu. Dan anaknya pengen buang air besar, adanya kayak market, minimarket. Disuruh buang air kecil di situ, anaknya nggak mau. Aku bukan level aku deh, katanya, bukan level aku papi. Aku nggak suka buang air kecil di sini, tempat umum katanya. Aku harus di hotel atau di restoran, di tempat yang mahal. Nah di situ dia langsung ketampar sebagai seorang ayah. Akhirnya dia berpikir, oke, gue kasih kemewahan, kekayaan buat anak-anak, tapi ini nggak bisa diteruskan sepanjang itu. Takutnya nanti ya kita lihat sendirilah anak-anak yang dimanjakan seperti apa. Maka dia akhirnya punya cara bagaimana dia punya kemewahan, tapi juga memberikan ruang anaknya untuk berusaha. Misal, ini kan itu artis ya Bu ya. Ini kalau kita hidup dalam kekayaan kemewahan. Ada orang tua yang dikit-dikit manjain anaknya dengan dalih apa? Saya mah anak saya harus senang, jangan kayak saya dulu. Kalau saya mah susah, anak saya mah kudu senang. Itu salah prinsipnya. Itu prinsip yang akhirnya menjerumuskan anak dalam keburukan. Banyak orang tua yang suka ngomong begitu, ya. Itu anak makan dikasih terus, yang diminta nggak pernah dibilang nggak. Biarin Pak, biarin. Kita kan susah dulu, anak kita mau kudu seneng, dikasih semuanya. Itu salah prinsip. Membentuk anak yang manja dan tidak mau menghadapi hal yang buruk ataupun susah. Namanya hidup kan turun naik Bu. Sekarang ibu manjain, duitnya lagi banyak. Lah kalau tiba-tiba nggak punya duit, bagaimana kehidupannya yang akan datang? Maka harus dilatih. Kita kaya raya, punya banyak harta. Oke, saya latih anak saya bagaimana? Saya masukin pondok pesantren. Biar tahu makan itu kudu rebutan. Biar tahu tidur itu nggak selalu pakai AC. Biar tahu nyuci baju sendiri. Biar kata anak orang kaya, di pesantren aku kudu nyuci baju sendiri. Nah itu kan melatih. Jadi jangan sampai memanjakan 100%, karena nanti efeknya yang akan datang mereka nggak tahu bagaimana menghadapi kehidupan yang sulit. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi yang pertama apa? Nggak bisa kaya kalau tiap hari kerjaannya ngelamun aja. Apa yang dilamunin? Kadang-kadang yang dilamunin itu harta orang. Makanya orang kenapa gampang penyakit dengki itu masuk ke dalam dirinya. Dengki, iri, hasad. Semua senang lihat orang susah, susah melihat orang senang karena kerjaannya tiap hari ngelamun, ngebandingin harta dia sama orang. Menghayal. Aduh, kalau saya punya harta kayak dia enak bener. Ah, dia mah sombong bener. Nah itu akhirnya iri dengki karena sering ngelamun. Dan orang yang lebih sehat hatinya dari penyakit
penyakit iri dengki adalah orang yang hidupnya disibukkan dengan kebaikan. Makanya jangan sering lamun, sering ngaji, sering zikir, sering baca Quran. Orang kalau sering ngelamun, yang sering dipikirin milik orang daripada milik sendiri. Betul ya Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, baik, kita singkat. Wasyababu bil khidab fala yahsul syababu bi khidab asy-sya'ri bil hina wa nahwihi. Yang kedua adalah muda itu nggak bisa didapat dengan semir rambut, semir alis, semir janggut, semir bulu mata. Kan ada orang yang putihnya bukan cuma rambut, bulu matanya ikut putih, Bu. Ada ya? Itu kalau udah tua tuh bulu matanya aja ikut beruban. Disemir tuh bulu matanya. Semir. Ya. Jadi hitam lagi. Rambutnya yang tadinya putih disemir hitam. Ini buat kita reminder, disemir hitam itu nggak boleh. Tapi kalau warna lain boleh. Jadi ibu-ibu yang sudah ada ubannya, ibu mau dicat warna apa aja boleh selain hitam. Mau merah, mau ungu, ibu mau hijau, mau biru boleh. Yang penting jangan warna hitam. Hitam itu tidak boleh kata Nabi SAW. Ya, ya merah lah Bu, biar kayak orang Korea dikit ya. Sama coklat sama merah dikit. Tapi sekeras apapun usaha kita menyemir uban yang ada dalam rambut kita, nggak akan mengembalikan predikat muda. Ibu habis disemir pulang, kata cucunya, ini nenek saya apa bukan ya? Tetap biar kata rambutnya berubah warna, tapi kerutan di wajah tidak akan tertutupi. Betul nggak? Betul ya. Ibu pengen pakai bedak, pengen nemplokin bedak belah sini, turun. Pindah ke belah sini, lebih turun lagi. Jadi mau diakalin seperti apa, mudanya itu nggak bakal hilang. Saya lihat ada orang make upin nenek-nenek, udah keriput nih, udah turun loyor pada ya. Jadi bersyukurlah kalau ibu sudah ada di fase itu, artinya ibu dikasih waktu lebih banyak sama Allah, dikasih panjang umur sama Allah. Ya, ada nenek-nenek di make upin sama mu'a. Tuh saya lihat waktu itu. Jadi saking nenek itu pengen tolong ya kerutan saya jangan kelihatan. Ini pipinya udah jatuh nih, Bu, turun begini nih. Ya, akhirnya sama mu'anya dipakein lakban. Itu saya lihat. Jadi dilakban dari sini ditarik sampai sini, Bu. Kan yang tadinya turun dari area dagu ke pipi itu naik tuh kenceng. Dilakban, ya. Kemudian dari sini ke sini dilakban, ditarik karena udah begini, akhirnya ditarik. Walaupun abis di make up layaknya gadis usia 30 tahun ya, cuman kan tua itu tetap nggak bisa disembunyikan. Ada orang artis-artis yang operasi plastik, dulu ada lehernya dioperasi, gimana dia nggak mau kelihatan kerutannya. Ya kita kalau udah ada kerutan, Bu, kita ngaca, jangan lupa baca doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, alhamdulillah. Ya Allah, perasaan dulu cantik, sekarang lebih cantik lagi. Cuman bedanya ya kerutannya aja. Ya, tangan dulu kencang, tiba-tiba mulai loyo. Paha dulu kencang, Bu, sekarang ya Allah loyo-loyo, alhamdulillah. Itu karunia dari Allah. Jadi ini disebutkan kedua, fala yasul syabab, nggak bisa muda itu diperoleh bil khidhabi sya'ri bil hina, dengan menyemir rambut pakai inai, pacar warna. Jadi ibu-ibu kalau nanti mau nyemir juga harus lihat kandungannya. Kalau bisa inai atau henna yang halal, ya. Jangan sampai cuman karena mahalnya bagusnya tapi nggak tahu kandungan halal atau tidaknya. Nah ini nggak akan bisa. Orang mau disemir sebulan sekali, kalau yang namanya tua udah. Ya. Jadi tua itu ada 3. Ini saya ngomong agak kasar nih, Bu, maaf. Tapi tua itu pasti, ya. Dan saya berharap juga saya nyampe ke umur sebagaimana ibu-ibu saat ini. Jadi beruntunglah ibu-ibu yang sampai saat ini masih dikasih hidup sehat sama Allah. Dinikmati saja masa tuanya, alhamdulillah. Tua itu ada 3. Ada tua pamor, ada tua umur, ada tua kejemur. Ya, ada tua pamor. Ada orang
orang masih muda, tapi punya jabatan, punya kedudukan, punya ilmu, dituakan sama orang. Padahal masih muda, tapi dituakan, tuanya tua pamor namanya. Ada yang kedua, tua umur. Tua umur itu penglihatan sudah mulai kabur, ya, ubannya sudah mulai bertabur, giginya satu persatu mulai gugur, makannya tiap hari, kalau jalan maju, emang begitu? Enggak maju. Ya artinya pikun, Bu. Mana ya, kemana katanya? Bahkan kadang-kadang lupa rakaat sholat. Ini udah berapa ya katanya? Nah itu alhamdulillah kalau ibu sudah sampai di fase itu, Allah sayang, dikasih nikmat usianya panjang sama Allah. Karena kata Nabi SAW ya, annahu su'ila, Nabi itu pernah ditanya sama para sahabat, wahai Nabi, ayun nasi khair, siapa manusia yang paling baik wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi, orang yang paling baik selama hidupnya adalah ia yang dikasih umur panjang sama Allah dan umur panjangnya dipakai buat berbuat baik. Panjang umur, amalnya banyak, nih cita-cita kitanya. Ada orang umurnya panjang tapi ahli maksiat, sholat kagak mau, nutup aurat nggak mau, gibah rajin, ngadu domba orang hobi, ya. Nah ini umurnya tua, panjang umurnya tapi tidak berkah. Maka kata sahabat bilang, qila fa ayyun nasi syarrun, kalau yang paling buruk dalam hidupnya siapa wahai Nabi? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Kita pengennya yang mana, Bu? Umurnya panjang, amalnya banyak. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita masuk di antaranya ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ya sebelum kita tutup nih, wasihatu bil adwiyati fala tahsulu sihatu bi nafsil adwiyati bal bi syifaillahi ta'ala. Yang ketiga, apa yang nggak bisa dicapai dengan hal tersebut, sehat dengan obat, itu nggak bisa. Maka penyembuh itu datangnya dari Allah, bukan dari obat. Maka dalam Al-Quran kita lihat, ketika diturunkan ayat Al-Quran ataupun Al-Quranul Karim, apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Ini saya nyebut nama saya sendiri ya Bu ya, karena nama saya jadi doa ini mudah-mudahan. Orang tua saya dulu namain, kan nggak sembarangan Bu ya, mungkin ada pertimbangannya kenapa dinamain syifa begitu. Oh, syifa itu artinya penyembuh. Ada syifa, ada dawa ya. Kalau dawa artinya obat, kalau syifa artinya penyembuh. Saya ingin tanya, apakah selalu yang menyembuhkan pasti dengan obat? Ibu palanya puyeng, apakah harus minum obat? Diajak belanja sama laki hilang puyeng. Berarti belanja itu jadi apa? Ya. Makanya kata Nabi SAW, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Dain ini adalah penyakit dalam artian fisik, bengek, pilek, batuk, korengan, sakit, gula, itu penyakit fisik, jasmani. Likulli da'in dawaun, dan dawa itu adalah makna untuk obat fisik. Dan gak semua obat itu kan untuk ngobatin yang fisik. Kadang-kadang yang sakit bukan cuma fisik tapi hati, pikiran, betul gak Bu? Ibu puyeng, mumet, galau, dikasih duit sama suami warnanya merah semua, kan hilang puyengnya. Galau di rumah, nangis siang hari, mama lagi sakit Pak, badan sakit semua, kata papahnya, ya udah mah yuk kita jalan-jalan ke luar negeri kan. Tiba-tiba sehat lagi. Jadi itu ya, kenapa Allah menggunakan kata dalam Al-Quran syifa ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah, bukan dengan kata dawa tapi kata syifa. Apa maknanya? Kalau dawa artinya obat, kalau syifa artinya penyembuh.
Dan Quran itu jadi penyembuh. Tidak setiap obat dapat menyembuhkan, tapi kalau penyembuh udah pasti dia obat. Paham ibu-ibu? Ngerti maksudnya? Gak semua obat dapat menyembuhkan. Orang kalau terlalu overdosis makan obat bisa mati apa enggak? Bukan sehat, yang ada malah makin sakit. Overdosis. Kebanyakan minum obat, ibu makan obat warung tuh, obat buat mah, sehari ibu makan 8 biji langsung. Overdosis. Ya, maka itu. Ada lagi obat-obatan terlarang. Narkoba. Itu maslahat atau tidak? Tidak. Maka nggak semua obat dapat menyembuhkan. Itulah Allah menggunakan kata syifa. Syifa artinya menyembuhkan, bukan cuma dengan obat, tapi dengan ridha dan izin Allah. Biarpun kata dia nggak minum obat, tapi kalau kata Allah sembuh, kun fayakun, sembuh. Ya, jadi obat itu cuma wasilah. Gak semua sakit itu butuh obat, gitu ya. Saya teringat dulu Bu, kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu ya dalam surah An-Nisa ayat 164, saking dekatnya sama Allah, ada dalam Al-Quran disebutkan tadi An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Saking Musa dicintai sama Allah, Nabi Musa itu sampai pernah ngobrol langsung sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa punya privilege, ya, punya apa namanya, fasilitas luar biasa yang Allah berikan. Jadi kalau Nabi Musa berdoa itu nggak dikabul sama Allah. Cuma hentakin apanya, tongkatnya berubah jadi ular. Nabi Musa cuma berdoa, ya Allah tolong aku dengan kaumku Bani Israel yang akan melewati laut merah itu, Red Sea, tiba-tiba terbelah lautannya. Jadi semua yang didoakan sama Nabi Musa itu langsung dikabul sama Allah. Tapi ada satu ketika keadaan Nabi Musa sakit gigi. Doa sama Allah, ya Allah, betapa sakitnya gigi yang kurasakan ini ya Allah. Tolong sembuhkan penyakit gigiku ini ya Allah. Maka turunlah ya wahyu dari Allah, petunjuk, wahai Musa, kalau kamu pengen sembuh sakit giginya, silahkan ambil daun itu, ya, kemudian diusapkan, dimakan, diletakkan di area gigimu yang sakit. Itu petunjuk Allah kala itu. Dilakuin sama Nabi Musa, ditaruh daunnya, tanamannya, diolah sama dia, ditempelin ke giginya yang sakit. Qadarullah wa masya'a fa'ala, seketika itu langsung sembuh sakit giginya. Udah sembuh. Nggak jalan lama, berapa lama kemudian sakit giginya kambuh lagi. Pas sakit giginya kambuh lagi, kata Nabi Musa, gampang, udah dapat petunjuk dari Allah tuh, daun itu tuh diambil sama Nabi Musa, ya, ditaruh berhari-hari, kok nggak sembuh-sembuh ya, ditaruh terus, kok nggak sembuh-sembuh. Nabi Musa ngangkat tangan kepada Allah, ya Allah, kenapa ya Allah Engkau tidak menyembuhkan sakit gigiku? Kemarin aku berdoa sekali, Engkau langsung sembuhkan. Kata Engkau bisa ya Allah dengan tanaman itu, tapi kenapa ketika aku pakai lagi tanaman tersebut tidak ada efek apapun terhadap sakit gigiku? Apa kata Allah kala itu? Wahai Musa, kenapa sakit gigimu yang pertama aku sembuhkan? Karena engkau menggunakan daun itu bisabab, karena meminta kepadaku. Daun itu cuma menjadi wasilah, tapi pada hakikatnya engkau minta kesembuhannya kepadaku. Tapi sakit gigi yang kedua, engkau ujuk-ujuk ambil daun itu tanpa langsung minta kepadaku. Paham gak ibu? Paham ya? Jadi ibu sakit nih, saya ambil contohnya nih, ibu sakit perut. Ya Allah, saya sakit perut, sembuhin, ya Allah sembuhin. Sambil doa, sambil ikhtiar, tiba-tiba ada yang ngasih info, Bu coba deh minum obat ini. Ini herbal nih buat perutnya, diminum. Ya Allah, makasih, mudah-mudahan wasilah ini tetap engkau yang memberikan kesembuhan. Ini cuma wasilah ya Allah. Diminum, dimakan, sembuh penyakit. Keesokan lagi, kambuh. Kata ibu, gampang kalau kamu udah ada obatnya katanya. Langsung ibu minum tanpa ibu berdoa kepada Allah. Kok tumben-tumbenan nih obat gak berfungsi? Betul nggak? Pernah nggak kita ngerasain kayak gini? Sering? Karena apa? Karena kita menganggap obat itu yang menyembuhkan, bukan Allah yang asy-syafi, maha penyembuh.
Kala itu Nabi Musa menangis, meminta ampun kepada Allah. Disitulah ia sadar bahwa sakit gigi yang kedua dia bukan minta sama Allah, tapi langsung minta sembuh kepada tanaman tersebut. Maka hati-hati, yang nyembuhin bukan obat, bukan tanaman, tapi yang nyembuhin Allah. Sehebat apapun dokternya, sebagus apapun rumah sakitnya, semahal apapun fasilitas rumah sakit tersebut, tapi kalau Allah nggak berkehendak sembuh, nggak bakalan sembuh. Tapi ada orang yang cuma baca Fatihah, tuh satu kampung cuma Fatihah ini sembuh. Kenapa? Karena benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau sehat itu tidak bisa dengan obat, karena sehat itu bisyifaillahi ta'ala, melalui penyembuhan yang berasal dari Allah Ta'ala. Insya Allah ini jadi reminder buat kita semua, muhasabah. Ulang dari sini, kalau sakit kembaliin ke Allah, kalau minta apa-apa kembaliin ke Allah, kalau dikasih tua gak bisa disembunyiin karena itu sudah hadiah dari Allah, ya Bu ya. Kalau pengen kaya raya, ikhtiar sama doanya harus seimbang, gak bisa cuma ngelamun, karena semua yang ngasih Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik Ibu-ibu, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup?